Harusnya cagar budaya Gunung Padang Cenaka tempat seperti ini. Kalau kita bilang tentang metafisik itu ada, tapi tidak yang receh-receh, Mas. Wah, yang Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kangsi. Masih tentang Gunung Padang. Setelah video-video sebelumnya di mana saya sajikan beberapa usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Gunung Padang, seperti perjalanan batin yang dilakukan oleh Kang Mu ke Gunung Padang sana, kemudian penarikan jin sepuh dari Gunung Padang, dan perjalanan waktu ke 30.000 tahun sebelum Masehi di Gunung Padang yang dilakukan oleh Kak Sabrina. Buat teman-teman yang penasaran dengan video-video tersebut, silahkan cek video sebelum ini. Dan pada video kali ini saya akan menyajikan, ini agak spesial karena apa? Pendapat dari Om Hao setelah ke Gunung Padang sana. Karena yang pasti Om Hao untuk mengorek informasi di Gunung Padang sana ini memiliki cara yang berbeda, yaitu menggunakan cara retrokognisi. Melihat masa lalu melalui energi yang tersimpan pada benda tersebut. kalau saya rasakan ya, karena setiap batu ini kan berbeda-beda material elemen. Untuk yang pertama di sini Kang Mo, yaitu melakukan perjalanan batin. situs Gunung Padang ya. Saya coba dengan batin ke masa lalu seperti apa. Batin saya diperlihatkan dari segi penampilan, dari segi struktur tubuh. Tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar. Batin saya manusianya memang masyarakat umumnya itu sangat berbeda dengan kita. Dari segi penampilan, dari segi struktur tubuh, tulang itu besar-besar semua. Besar-besar. Tubuhnya besar-besar, tinggi-tinggi, besar-besar. Tebel-tebel tulangannya. Enggak kayak sekarang saya tulang tipis gitu ya. Tebel-tebel tulangnya, besar-besar, dan rambutnya panjang-panjang. Kemudian selanjutnya di sini adalah hasil dari apa yang dilihat oleh Kak Sabrina ketika melakukan perjalanan waktu ke Gunung Padang sana. Ketika ngeliat orang-orang udah mulai fokus dan ngeliat banyak orang, itu tinggi-tinggi banget, besar. Kalau boleh digambarin ke Sobat yang Travel, itu tingginya kira-kira segimana dan perawakannya tuh kayak gimana? Kalau dari segi tinggi, karena matematika aku nggak pinter ya guys, mungkin Kira-kira sama kita yang sekarang lah. 2 meter. Kita kayak orang cebol kalau kita jadi diri kita sama Kalau dia. kita sendirinya ya. Kalau kita sendirinya gitu. Tingginya seperti itu dan Oke, penduduk dulu di sana itu lebih tinggi dari orang-orang yang sekarang. Saat itu Kak Sabrina merasa berdiri di sampingnya, ini merasa seperti orang cebol. Dan tingginya ini lebih tinggi dari kita-kita. Kalau kita-kita mungkin 170-an ya. Untuk penduduk yang dilihat Kak Sabrina ini lebih tinggi, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Berarti ya sekitar 3 meteran ya. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir adalah seperti apakah pendapatnya Om Hao saat melakukan retrokognisi di Gunung Padang sana. Gunung Padang ini sendiri sebenarnya cukup menarik juga sih, kayak kayak segala sesuatunya tuh ada di sini kayak gitu kan. Dari segi sejarah ada gitu kan ya, mungkin dari segi supranatural atau metafisik ya ada, walaupun cuma sedikit ya kak. Ya mungkin kalian nggak akan menemukan banyak metafisika di sini, karena menurut saya sih lebih banyak pengetahuan, lebih banyak sejarahnya gitulah ya Om. Jadi kalau kita bilang tentang metafisik itu ada, tapi tidak yang receh-receh. Wis. Jadi Tuh. ya, jadi saya sempat menjumpai ya Metafisiknya sosok tidak itu yang receh-receh, berdiri bro. di atas. Jadi memang kita disambut dari tingkat pertama sampai tingkat kelima. Itu beliau-beliau yang di sini, tanda kutip yang misalnya sudah ada di sini, itu paling tua yang saya mendapatkan untuk hari ini sekitar 25.000 tahun yang lalu usianya. 25.000 Jadi sekitar tahun yang kalau lalu. 5.000 ke atas itu mungkin ada di sini. Jadi sosok-sosok yang kita jumpai kayak yang apa ya, yang umum-umum ya, kayak model itu tidak ada di sini. Jadi yang sosok-sosok yang memang diberikan kepercayaan oleh leluhur dan nenek moyang kita dulu. Oke, di sini saya potong. Yang dimaksud Om Hao, sosok-sosok umum yang sering kita lihat ini maksudnya adalah kuntilanak, pocong, genderuwo. Itu nggak ada di Gunung Padang. Karena ini tadi ya,
sosok yang ada di sana, yang paling tua yang dilihat Om Hao ini berumur sekitar 25.000 tahun. Dan untuk yang tinggal di sini di Gunung Padang ini mulai dari 5.000 ke atas. Berarti ya kuntilanak, genderuwo, pocong itu belum ada 5.000 ya, masih di bawahnya itu umurnya. Jika kita mulai dari teras paling bawah di lantai 1, di teras 1 memang tadi di situ ada gundukan itu, kemudian yang sebelahnya ada seperti aula untuk penyambutan tamu, kemudian ada batu yang bisa memancarkan ya musik, suara sonar musik. Memang batu itu mengandung ini sih seperti elemen mineral yang berbeda. Jadi ada mineral besi, ferrum, kemudian ada kadmium, kemudian ada tembaga juga. Jadi tembaga kuningan itu kan sama kayak ini Mas, material pembuat gamelan. Kalau saya rasakan ya, karena setiap batu ini kan berbeda-beda material elemen. Jadi itu tadi ada kayak dari material campuran kuningan, terus kemudian ada nikel, ada tembaga juga. Jadi memang secara metalurgi di dalam batu itu memang sebanding dengan kalau sekarang kita lihat logam-logam yang dipakai untuk kuningan untuk alat-alat musik gitu. Cuman orang yang waktu itu kalau bermain itu untuk menyambut ini Mas, menyambut tamu yang datang. Oh, jadi Kak secara retrokognisi di tempat itu ada sebuah aula loh. Iya, ada panggung. Ya, ada yang ya seperti tayub ya sekarang ada yang penarinya. Jadi kemudian ada yang menyuguhkan tentang welcome drink yang menyuguhkan, kemudian ada kayak welcome dancing dan itu Canggih juga ya masa lalu itu. Ujian. Jadi Tapi satu sih pertanyaanku. Untuk menyambut tamu besar tuh waktu itu siapa ya kayak gitu? Pernah digunakan untuk tamu kerajaan kah atau apa kayak gitu? Kalau di era itu saya tidak bisa menyebutkan karena kita kembali ya. Jadi situs ini yang saya bisa untuk retrokoneksi yang saya bilang agar lebih akurat itu sekitar kita kembali ke tahun 10.900 sebelum Masehi Mas, atau 12.000 tahun yang lalu. Yang saya cuman paling pol ya. Di era-era itu belum terbentuk kerajaan Mas, seperti sekarang. Cuma Nih, saya kembali ingat ya. Ini tadi Om Hao menyampaikan untuk mendapatkan informasi yang akurat, Om Hao ini hanya bisa mentok sampai di 10.900 tahun. Saya menjadi ingat dengan perjalanan batin yang dilakukan Kang Mu. Saat itu beliau juga menjelaskan bahwa dia hanya bisa melakukan perjalanan ke Gunung Padang ini kurang lebih sekitar 10.000 tahun yang lalu. Karena untuk melakukan perjalanan yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, Kang Mu ini mengalami muntah-muntah. Tapi yang pasti ada kesamaan. Cuman secara koordinasi kepemimpinan memang sudah ada. Tamu-tamu itu misal seperti petinggi, pembangun ini juga, jadi seperti insinyurnya ya kalau sekarang gitu. Kemudian puja-pujaan juga Mas, pujaan terhadap yang dianggap sebagai sosok yang dipujakan. Seperti kalau kita lihat dari pancaran ini, dari tadi saya memang diikuti ini sih Mas, kayak sinar matahari. Waktu itu memang pemujaannya menghadapnya ke sana Mas Genta. Jadi langsung ke Gunung Agung Gede Pangrango. Jadi gunung sana ya. Jadi gede itu agung besar, jadi gunung yang besar.